Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit hadis-hadis yang menjelaskan motivasi beliau kepada kita untuk merutinkan membaca Al-Quran. Misalnya dalam sebuah hadis beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, bacalah Al-Quran karena sungguh kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya waktu di dunia. Nah, membaca Al-Quran boleh kapan saja dan di mana saja. Boleh pagi, siang, sore, dan malam hari. Boleh di rumah, di masjid, di tempat bekerja, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa tempat dan waktu yang oleh agama justru dilarang, baik dalam bentuk larangan ringan dengan hukum makruh maupun larangan keras dengan hukum haram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu dan tempat yang kita terlarang membaca Al-Quran. Namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik tombol subscribe, lalu klik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melindungi para sahabat dari semua keburukan dan kejahatan, mencukupi kebutuhan para sahabat dan selalu memberikan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu dan kondisi terlarang untuk membaca Al-Quran sebenarnya sudah banyak kita ketahui. Bagi sebagian orang dianggap hal yang sepele, tetapi bagi yang memuliakan ilmu bukanlah hal yang sepele, tetapi justru menjadi tambahan dan penguat ilmu yang mungkin pernah didapat. Karena ulama besar selevel Imam Nawawi pun masih membahasnya dengan tuntas dalam kitabnya Kitab At-Tibyan. Ini menunjukkan pengetahuan tentang waktu-waktu terlarang membaca Al-Quran ini bukanlah pengetahuan untuk sekelas anak TK atau anak SD. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyebutkan sekitar 6 atau 7 kondisi atau waktu serta tempat kita dilarang membaca Al-Quran. Beliau menjelaskan hukumnya makruh saja. Makruh itu larangan ringan, tidak sampai haram, tetapi sebaiknya dihindari karena bagaimanapun termasuk hal yang terlarang dalam agama. Beliau menjelaskannya sebagai berikut. Saya akan membacakan langsung dari kitabnya. Ini kitabnya, Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau menjelaskan sebagai berikut. Tukrahul qira'atu fi halatir ruku'i was sujudi wa tasyahhudi wa ghairiha min ahwalis sholati siwal qiyam. Makruh hukumnya, kembali saya ingatkan bahwa makruh dalam agama di sini termasuk larangan, tetapi larangan ringan. Nah, makruh hukumnya membaca Al-Quran saat sedang ruku,
sujud, duduk tahiyat, dan semua keadaan di dalam sholat kecuali saat berdiri. Ini yang pertama. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa tukrahul qira'atu bima zada 'alal Fatihati lil ma'mumi fi sholatil jahriyati idza sami'a qira'atal imam. Ketika salat berjamaah yang imamnya membaca bacaan dengan suara yang keras, maka makruh hukumnya bagi makmum membaca Al-Quran selain surah Al-Fatihah saat imam membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Wa tukrahu halatul qu'udi 'alal khala'i. Selanjutnya makruh hukumnya membaca Al-Quran saat berada di dalam toilet. Membaca Al-Quran saat di toilet ini maksudnya adalah membaca Al-Quran tanpa membawa atau membuka mushaf. Kalau membawa mushaf ya jelas haram. Demikian pula haram juga hukumnya membaca Al-Quran saat di toilet pas ketika keluar kotoran kita. Ini yang haram. Tapi kalau cuma berada di dalam toilet lalu baca zikir berupa ayat-ayat Al-Quran, hukumnya makruh saja. Akan tetapi meskipun hanya makruh, sebaiknya dihindari karena di toilet bukanlah tempat yang layak untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, wa fi halatin nu'asi, makruh hukumnya membaca Al-Quran saat mengantuk. Kalau ngantuk ya berhenti dulu baca Qurannya. Nanti kalau sudah hilang baru dilanjutkan lagi membaca Al-Qur'annya. Wa kadza idza sta'jama 'alaihi al-Qur'anu wa kadza fi halatil khutbati liman yasma'uha wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahabbu. Demikian pula makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika terasa berat membaca dengan benar yang berpotensi terjadi banyak kesalahan, seperti halnya orang yang ngantuk berat. Dan makruh pula membaca Al-Quran ketika mendengarkan khutbah. Adapun bagi yang tidak dapat mendengarkan khutbah, sunnah membaca Al-Quran. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah waktu-waktu terlarang membaca Al-Qur'an. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.